Lama. Terlalu lama. Ikuti aku. Kau telah berlatih selama 3 tahun. Dan bahkan sekarang, kau bahkan tidak bisa menahan 10 jurusku. Guru, itu bukan salahku. Gelang giok darah ini terlalu aneh. 3 tahun terakhir ini, setiap hari aku berlatih. Beratnya bertambah sedikit demi sedikit. Sekarang beratnya seperti gunung. Aku bahkan kesulitan mengangkat lenganku. Gelang giok darah ini adalah harta tertinggi Sekte Zuan. Bagi pemakainya, semakin tinggi kultivasinya, semakin berat gelang ini. Saat ini satu gelang ini beratnya 1000 jim. Kalau begitu, kultivasi Xiao Feng. Bukankah itu berarti? Guru, 3 hari lagi adalah turnamen seni bela diri. Hari ini adalah hari di mana keluarga Yi memilih murid-murid yang akan berpartisipasi. Gelang-gelang ini, tolong bantu aku melepasnya. Benda ini adalah harta tertinggi. Bahkan aku tidak bisa melepasnya. Kita harus menunggu sampai tanah hari 3 hari lagi. Pada saat itu, periode pengurungan 3 tahun akan berakhir. Dan itu akan terbuka. Tapi, aku percaya padamu. Kau bisa lolos seleksi dan pergi ke turnamen seni bela diri. Kau, pergilah sekarang. Kau anak konyol. Tuanku, Xiao Feng mengenakan gelang giok darah. Kekuatannya Jiang Haiyu pelindung Sekte Zuan. ditekan hingga 99%. Namun dia masih bisa mencapai tingkat ini. Kau, pergilah ke keluarga Yu segera. Dan sampaikan undangan turnamen seni bela diri. Kau harus memastikan Xiao Feng berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Aula bela diri keluarga Yi. Turnamen seni bela diri adalah acara terbesar di kerajaan selatan kita. Ye Haichuan patriark keluarga Yi. Mengumpulkan banyak ahli muda. Selama kau masuk dalam peringkat, Ye Chen Hao putra Ye Haichuan. kau bisa menjadi terkenal di dunia. Dan jika kau bisa meraih juara pertama, lebih jauh lagi, kau bisa masuk ke Sekte Zuan dengan harapan mengangkat derajat seluruh klanmu. Sekarang, siapa yang bersedia naik ke panggung untuk seleksi? Untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, demi menghormati keluarga Yitku. aku bersedia, aku bersedia. Aku akan berpartisipasi. Seberapa penting turnamen seni bela diri itu? Kau anak dari seorang menantu numpan. Betapa rendahnya dirimu. Kau ingin berpartisipasi dalam seleksi. Kau hampir tidak layak. Tuan muda, sangat benar. Seleksi turnamen seni bela diri bukan untuk kau Ye Feng, anak dari menantu numpang yang bisa berpartisipasi. Kau sama sekali tidak punya tata krama. Apakah ibumu tidak mengajarimu? Apa kau sudah lupa? Ibunya sudah lama meninggal, hanya menyisakan Ye Feng ini. Dan pria tak berguna itu, ayah menantu numpangnya, mengemis sisa makanan di keluarga Ye. Makhluk yang tidak punya idul untuk membesarkannya. Keluarga yang benar-benar picik. Cukup, aku tidak punya waktu untuk bertengkar dengan bocah sepertimu. Sekarang, pergi segera. Jika tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Aturan keluarga Yi menyatakan bahwa setiap murid keluarga Yi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Bahkan jika kau adalah putra pemimpin klan, kau tidak punya hak untuk menyuruhku pergi. Kal, Dia tidak punya hak. Aku punya. Ye Feng menolak untuk patuh. Penjaga. Bawa dia turun untukku. Dan hukum dia dengan berat. Patriark mohon tenangkan amarah Anda. Patriark mohon tenangkan amarah Anda. Sungguh ayah Ye Feng. Ayah, Patriark, Tuan muda. Xiao Feng hanyalah seorang anak, dia tidak mengerti. Kalian berdua sangat murah hati. Mohon jangan masukkan ke dalam hati. Aku akan membawanya pergi sekarang. Xiao Feng, ibumu sudah tiada. Hidup kita di keluarga Ye sudah sangat sulit. Turnamen seni bela diri tidak pernah menjadi sesuatu yang bisa kau ikuti. Ikutlah denganku sekarang. nama belakangku juga Ye. Mengapa aku tidak boleh berpartisipasi? Atas dasar apa? Kau adalah anak dari menantu numpang. Kode leluhur keluarga Ye sudah jelas. Menantu numpang dan keturunannya dilarang mempelajari ilmu bela diri keluarga Ye. Kau sampan, yang bahkan tidak tahu satu jurus pun. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk seleksi. Entah aku menguasai bela diri atau tidak. Mengapa tidak mencoba dan mencari tahu? Apakah aku tidak salah dengar? Kau benar-benar ingin menantangku? Tidak. Xiao Feng, hentikan omong kosong ini. Tuan muda, dia adalah jenius. 1 dari 100 tahun milik Jiang Chen. Dia dijagokan untuk memenangkan juara 1 di turnamen seni bela diri. Jika kau menantangnya, kau hanya sedang mencari mati. Aku tidak sedang mengigau. Saat ibu pergi dia berkata, kita harus kuat. Namun selama bertahun-tahun ini,
Bagaimana kau hidup, merendah dan membungkuk, membuang harga dirimu. Karena kau tidak bisa melakukannya, maka biarkan aku. Xiaofeng, Bencana. Gelang ini. hanya itu kemampuanmu. Murid dengan darah kotor. Benar-benar payah. Enyahlah. Xiaofeng. Cukup. Sudah cukup Xiaofeng. Xiaofeng. Cepatlah meminta maaf kepada Tuan Muda. Meminta maaf sekarang. Sudah terlambat. Patriark. Patriark. Anak itu hanya bertindak gegabah. Dia tidak tahu apa-apa. Mohon berbelas kasih dan ampuni dia kali ini. Kenakalan kekanak-kanakan bisa dimaafkan, tapi melanggar aturan tidak bisa dimaafkan. Ye Feng mencuri ilmu bela diri keluarga Ye. Dia harus dihukum berat. Aku tidak mencuri ilmu bela diri keluarga Ye. Kalau begitu katakan pada kami, dari mana asal ilmu bela dirimu? Tentu saja, guru berkata, tidak boleh mengungkapkan keberadaannya. Jelas dia mencurinya. Ibu yang mencuri pria, anak yang mencuri teknik. Seluruh keluarga itu hanyalah sampah. Aku tidak akan membiarkanmu menghina ibuku. Xiaofeng. Apel. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ibumu tidak punya kebajikan dan berzina dengan pelayan seperti ayahmu yang menjadi alasan kau lahir. Ibumu adalah sampah. Dan seluruh keluargamu secara alami adalah sampah. Bajingan. Xiaofeng. Sepertinya kau masih belum yakin. Maka aku akan memukulmu sampai kau yakin. Serang. Xiaofeng, patriark. Dia adalah darah daging Jirmei sendiri. Dia adalah keponakanmu sendiri. Patriark, aku memohon padamu. Berhenti. Xiaofeng. Ayah, kita tidak bisa membiarkan Ye Feng pergi begitu saja. Dia mencuri teknik kita, ilmu bela diri keluarga Ye kita. Terima kasih, Patriark. Berhenti di situ. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Ye Feng mencuri ilmu bela diri keluarga Ye. Menurut aturan, kakinya harus dilumpuhkan. Patriark, Anda tidak boleh melumpuhkannya. Jika Anda melumpuhkannya, Xiaofeng akan jadi pria tak berguna. Aku memohon padamu untuk mengampuninya. Semua kesalahan, aku sendiri yang akan menanggungnya. Baiklah, kau hanyalah menantu numpang di keluarga Ye. Apa yang bisa kau tanggung? Penjaga, patahkan, tempat anggota tubuh Ye Feng. Tidak. Jiang Hailou dari Sekte Zuan berkunjung ke keluarga Ye, mengantarkan undangan turnamen seni bela diri. Salam pelindung Jian. Salam pelindung Jian. Bangkitlah. Ye Haichuan. Di sini, Ini adalah undangan turnamen seni bela diri untuk keluarga Ye. Apa yang kau lihat? Ini adalah undangan dari Sekte Zuan. Ini selalu diberikan kepada murid-murid yang berpartisipasi dari setiap klan. Apa hubungannya dengan bocah sepertimu? Begitu pelindung Jian pergi, saya akan mematahkan kaki anjing Anda segera. pelindung Jian, Sekte Zuan selalu mengeluarkan undangan berdasarkan daftar yang diserahkan oleh setiap keluarga. Saat ini, keluarga Yedku belum memulai proses seleksi. Undangan ini adalah Tentu saja diatur oleh Sekte Zuan. Apel, apakah kau punya keberatan? aku tidak mau lihat. Ye Feng. Ini, Ayah, apa yang terjadi? Yin Fen. Sekte Zuan benar-benar mengundang Ye Feng untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri. Ini mustahil. Kartu undangan. Pelindung Jian, Yin Fen adalah anak dari seorang menantu numpang. Bagaimana orang rendahan seperti itu bisa diizinkan untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri? Benar, Sekte Zuan pasti telah membuat kesalahan. Tutup mulutmu. Apakah keputusan Sekte Zuan? Apakah kau pantas untuk mempertanyakannya? Ye Haichuan, aku peringatkan kau. Ye Feng adalah peserta pilihan Sekte Zuan kami. Jika kau berani menyakitinya, aku pasti akan memusnahkan keluarga Yemu. Saya tidak berani. Mungkinkah ini pengaturan guru? Untuk membuat Sekte Zuan secara langsung mengeluarkan undangan, siapa sebenarnya dia?
Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan Yi Fei pergi dan bertanding. Mempermalukan keluarga Ye kita bukan? Yin Fin, aku tidak peduli dengan alasan apa. Kau menerima undangan ke turnamen seni bela diri. Tapi bagaimanapun juga kau adalah keturunan keluarga Ye yang tunduk pada aturan klan. Pelindung Jiang baru saja berkata, kau tidak bisa menyakitiku. Dia bilang kau tidak boleh menyakitiku, tapi dia tidak bilang kau tidak boleh mengurungku. Mulai hari ini, lempar dia ke gudang kayu. Setelah turnamen seni bela diri berakhir, maka kita akan mematahkan kakinya. Ide bagus. Kurung Yi Fen agar dia tidak pergi ke turnamen seni bela diri dan mempermalukan keluarga Yi kita. Pengawal, bawa Yi Fen pergi. Xiaofeng, Ayah, Xiaofeng, ayah, aku sudah menyiapkan segalanya. Sebentar lagi aku akan membawamu dan meninggalkan keluarga Ye serta keluar dari kerajaan selatan. ayah, apa gunanya pergi? Apakah kau lupa bagaimana ibu meninggal? Ayah, melarikan diri dan berlutut tidak akan memberi kita harga diri. Itu hanya membelikan kita saat-saat bertahan hidup yang menyedihkan. Hanya dengan menempati posisi di turnamen seni bela diri 3 hari dari sekarang, benar-benar mengubah nasib kita. Kita bisa. Mengubah takdir yang mana? Turnamen seni bela diri penuh dengan para ahli. Kau bahkan tidak bisa menahan satu jurus dari Yi Chenghao. Bagaimana kau bisa bersaing? Dengarkan ayah. Ayo kita pergi. Bertahan hidup dengan hina. Lebih baik daripada mati. Ayah, apakah kita ditakdirkan menghabiskan seluruh hidup kita berlutut seperti anjing? Menjadi anjing bagi keluarga Yeku adalah kehormatanmu. Apa yang kau lakukan? Aku tahu. Kau akan membuat masalah hari ini. Hajar dia untukku. Yi Fei, ayahmu benar. Kalian berdua menantu numpang dan putranya ini hanyalah anjing keluarga Ye. Dan anjing yang tidak patuh. Harus dihajar. Ye Chenghao, jika kau punya nyali hadapi aku. Jangan, diam. Papan roh Ye Mei. Ibu, Xiaomei, seorang wanita yang tidak punya kebajikan dan mengkhianati keluarganya. Apakah layak mendapatkan papan roh? Ye Chenghao, singgirkan kakimu yang kotor dari sana. Baiklah. Aku akan melepasnya sekarang. Ibu, Xiaomei, aku sudah lama menganggap kalian berdua orang tidak berguna yang menyakitkan mata. Setelah turnamen seni bela diri berakhir, aku akan bermain denganmu dengan benar. Awasi mereka untukku. ibu, Xiaomei, ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Dan aku gagal melindungi putra kita. Ini semua salahku. ayah. Ini bukan salahmu. Kita tidak pernah menyinggung siapapun. Namun ada saja yang ingin menginjak-injak kepala kita. Bahkan papan roh ibu. Sekarang hina oleh penjahat kecil Ye Chenghao. Berapa lama lagi kita harus bertahan? Dan jika kita tidak bertahan, apalagi yang bisa kita lakukan? Ye Haichuan saat ini memegang kekuasaan atas keluarga Ye. Dan Ye Chenghao adalah seorang jenius satu dari 100 tahun di Jiangcheng. Di depan mereka, selain bertahan, pilihan apa lagi yang kita punya? Ya. Turnamen seni bela diri 3 hari dari sekarang. Selama bisa bertahan hingga tengah hari, aku akan bisa melangkah ke panggung turnamen seni bela diri dan menghapus semua penghinaan ini. Tapi, Ayah, tolong percayalah padaku kali ini saja. Selama bisa bertahan hingga tengah hari. kali ini biarkan ayah membantumu. Bertahanlah sampai tengah hari. Su Yunhai, turun dari panggung. Panggung ini bukan untuk seorang menantu numpang berdiri di atasnya. Kau mungkin merendahkan seorang menantu numpang, tapi kau tidak bisa merendahkan seorang ayah. Kau patriark Ye, bisa demi putramu sendiri. Berlutut. Aku Zhu Yunhai. Bisa demi putraku sendiri. Berdiri tegak. Memamerkan diri. Kau mencari mati. Berhenti.
Pertandingan sedang berlangsung. Tidak ada intervensi yang diizinkan. Ayah, Aku sudah menduganya. Aku tahu menantu numpang ini benar-benar tidak berguna. Siapa lagi yang bersedia membela keluarga Ye? Siapa lagi yang bersedia untuk naik dan mencari mati? aku. Ini belum berakhir. Semut bau. Kau sedang mencari mati. Lepaskan. Ayah, lepaskan. Lepaskan. Waktunya belum tiba. Dia sebenarnya masih bertahan. Seorang menantu numpang bisa mencapai level ini. Mengapa dia harus bersusah payah? Seperti anjing yang gigih, Tianye. Jangan menahan diri lagi. Habisi dia. Baik. Serangan berikutnya ini. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Jika kau bisa menahannya, maka aku mengaku kalah. Ayah, Ayah sekarang. Aku tidak berguna lagi, bukan? ayah. Mati. Gelang giok darat. Siapa sebenarnya dia? Keahlian macam apa itu menindas orang biasa? Jika kau punya nyali lawan aku, Apa kau pikir? Bahwa kau putra dari menantu numpang? Yang melukaiku melalui serangan licik? Layak untuk melawanku? Atau bahwa kau bisa memenangkan perhatian keluarga Ye untuk mengubah nasibmu yang rendah? Baiklah. Maka aku akan menghancurkan ilusi-ilusimu. Pukulan ini membawa beban 1000 jin. Tidak disangka tuan muda sekte. Baru berlatih selama 3 tahun dan sudah memiliki kekuatan sebesar ini. Apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Xiao Fen selalu menjadi satu dari sejuta. Jenis bela diri. Semakin dia menderita, semakin kuat dia jadinya. Dia ditekan oleh gelang giok darah. Selama 3 tahun. Dia sekarang tidak bisa dihancurkan. datanglah The lagi. film was translated and narrated by M Media. Tianye. Tidak disangka ilmu bela diri Ye Fen sehebat ini. Keluarga Ye benar-benar penuh dengan bakat tersembunyi. Putraku telah menang. Putraku telah menang. Hasilnya sudah diputuskan. Kembali ke Sekte Zuan. Aku secara pribadi untuk Xiao Feng akan mengadakan upacara inisiasi. Aku akan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Ayah, Ye Feng mengalahkan Shou Tianye dan meraih juara pertama. Apakah kita benar-benar harus menyerahkan semua aset keluarga kita kepadanya? Apakah kita benar-benar harus membiarkannya menginjak-injak kita? Tetua Zhu, putraku mengalahkan Shou Tianye. Tidak ada orang lain yang maju untuk menantangnya. Bisakah Anda sekarang mengumumkan bahwa dia adalah pemenangnya? Aku menyatakan, pemenang turnamen seni bela diri. Tunggu, ini tidak adil. Tetua Zhu, Ye Feng mengejutkan putraku dan menang melalui serangan licik. Bisakah orang seperti itu benar-benar menjadi pemenang turnamen seni bela diri? Tetua Zhu, putraku hanya bertindak untuk menyelamatkanku. Kau anjing tua. Jadi kenapa jika dia mati? Kau, Tetua Zhu, Ye Feng menyerang saat seseorang tidak siap. Itu melanggar keadilan. Aku ingin melawannya lagi. Jika dia menang, juara pertama turnamen seni bela diri adalah miliknya. Tapi jika dia kalah, juara pertama haruslah Tianyiku. Bagaimana bisa kau baru saja menggunakan taktik curang seperti itu? Kau tadi begitu sombong. Sekarang saatnya menunjukkan kemampuan aslimu. Kau malah menjadi pengecut. Ye Feng, ibumu adalah seorang pezina, dan kau menggunakan trik-trik kotor yang curang untuk mencuri juara pertama turnamen seni bela diri. Kalian benar-benar keluarga yang sama-sama rendah, sama-sama pantas mati. jangan berani-berani menghina ibuku. Bukankah kau hanya ingin melawanku? Naiklah ke atas panggung. Aku akan melayanimu. Baiklah. Hari ini aku
pasti akan menggiling tulangmu menjadi debu. Juara pertama turnamen seni bela diri harus menjadi milik keluarga Shouku. Su Chaoyun sebagai master dari generasi yang lebih tua juga bukan tandingan Yi Feng. Sepertinya, juara pertama dalam turnamen ini hanya bisa menjadi milik Yi Feng. Ayah tidak bisa membiarkan Yi Feng menang lagi. Jika dia terus menang dan dia bangkit berkuasa, kita semua mati. Ayah, berhenti. Xiaofeng, Xiaofeng. Xiaofeng, Ayah. Sakit. Xiaofeng. Yi Haichuan. Xiaofeng menyelamatkan Ye Chenghao dan menyelamatkan keluarga Yemu. Mengapa kau menusuknya dari belakang? Apa yang kau lakukan? Dia adalah anak dari seorang menantu numpan. Mustahil membiarkan bocah itu mewarisi kekayaan keluarga itu dan menginjak kepala kami. Kau, Tetua Zhu. Ye Feng ditikam dari belakang. Bagaimana juara pertama ini harus dihitung? Yi Haichuan menikam peserta turnamen dari belakang adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Turunkan. Ayah, tapi Yi Feng memang telah kalah. Yi Feng, apa kau lihat? Apakah kau pikir bahwa dengan menggunakan taktik curang ini kau bisa memenangkan juara pertama turnamen seni bela diri? Biar ku beritahu, hanya mereka yang memiliki kekuatan sejati yang bisa mengklaimnya. Hanya aku yang layak. Su Tianyi. Jika kau punya nyali, mari kita bertarung secara adil. Xiaofeng, cukup Xiaofeng. Kau terluka parah sekarang. Jika kau terus bertarung, kau akan mati. Ayo pergi. Ayo pergi Xiaofeng. Tunggu. Ayahku menikam Ye Feng dari belakang dan dijatuhi hukuman mati. Lalu bagaimana dengan Ye Feng yang menusuk tuan muda dari belakang? Tetua Zhu, bukankah dia juga harus dihukum? Tetua Zhu, Xiaofeng hanya bertindak impulsif karena dia sedang menyelamatkan seseorang. Mengingat usianya yang muda, mohon ampuni dia. Aturan adalah aturan. Jika ada yang berani melanggarnya, apa gunanya? Turnamen seni bela diri, di mana martabat sekte Zuan. Tetua Zhu, mohon berikan keputusan. Mohon Tetua Zhu berikan keputusan. Mohon Tetua Zhu berikan keputusan. Tetua Zhu, aturan tidak boleh dilanggar. Yi Feng menikam peserta dari belakang dan mengganggu pertandingan. Ini adalah pelanggaran berat. Namun mengingat usianya yang muda dan usahanya yang putus asa untuk menyelamatkan nyawa, hukumannya diringankan menjadi melumpuhkan kultivasinya. Apel. Tetua Zhu, mohon ampuni dia Tetua Zhu. Mohon ampuni dia Tetua Zhu. Tetua Zhu, apa yang kau lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Lepaskan aku. Yi Feng, jadi apa hebatnya jika kau bisa bertarung? Bukankah kau tetap saja seekor anjing di bawah kakiku? Xiaofeng, sayang sekali bakat seperti itu terbuang sia-sia. Xiaofeng, Xiaofeng, Xiaofeng. Ayah. Xiaofeng, Ayah. Ayah. Luka-lukaku. Xiaofeng. Dokter telah menyambungkan kembali meridianmu yang terputus, namun anggota tubuhmu secara efektif telah lumpuh. Mustahil. Mustahil. Xiaofeng, Xiaofeng, Ayah. hadapi kenyataan. Kita tidak punya cara untuk mengubah takdir kita. Tidak. Kita masih memiliki peluang. Ayah. Selama bertahun-tahun ini aku telah belajar di bawah bimbingan seorang guru. Selama aku bisa menemukan guruku, luka-lukaku, dan kultivasiku, semuanya bisa dipulihkan. Kita. Mengapa kau tidak mengerti? Mari kita terima saja takdir kita. Menjengkelkan. Bolehkah aku bertanya, apakah kau pernah melihat orang ini? Tidak bisa melihatnya.
Tolong lihatlah. Apakah kau pernah melihat pria ini? Tidak bisa melihatnya. Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Kemana kau akan pergi? Guru-guru. Aku sudah menduganya. Bocah menantu numpan bisa berlatih bela diri dan bahkan menerima undangan turnamen seni bela diri yang diantar langsung oleh seorang pelindung sekte Zuan. Ini pasti didukung oleh sekte Zuan. Apel, kau sudah lumpuh, namun masih tidak mau menyerah. Berpikir bahwa kau dan guru itu bisa pergi dan membalas dendam pada Tuan Muda Shou? Belum lagi status kalian yang bagaikan bumi dan langit hanya dari segi kekuatan murni. Tuan Muda Shou bisa menghancurkanmu dan gurumu hanya dengan jentikan jarinya. Tunggu. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Ayahku tewas karenamu. Hari ini akan menguburmu dan gurumu bersama-sama. Hianat. Zhou Tianyi, mulutmu besar sekali. Setelah menjadi pengkhianat selama beberapa hari, kau sudah lupa diri. Kalau begitu biarkan aku menguji nyalimu. Surat kematian sudah ditandatangani. Zhou Tianyi, naiklah ke sini. Kau membuatku salah paham terhadap Tuan Muda Sekte. Hari ini, kita akan menyelesaikan skor lama dan baru kita bersama-sama. Bocah. Jika kau takut, pergilah. Biarkan aku naik dan menghadapinya. Biarkan aku menghadapi dirimu. Guru. Tenanglah. Su Tin, bagaimanapun adalah tetua sekte Zuan. Dia tidak akan kalah. Orang tidak berguna. Kupikir orang kerajaan utara itu kuat, tapi mereka tidak ada istimewanya. Kau bangga pada dirimu sendiri, karena mengalahkan yang paling lemah. Kalian semua hanya punya kemampuan segini. Kalahkan aku. The film Dan was setelah itu kau boleh translated sombong. and narrated by M Media. Guru. Orang ini aneh. Pukulan tetua Su memiliki kekuatan 1000 pon, bahkan seekor harimau atau serigala seharusnya sudah tumbang di bawah pukulan itu. Namun orang ini tidak bergerak 1 inci pun, bahkan kakinya tidak bergeser sedikit pun. Bertahun-tahun lalu, berita datang dari kerajaan utara bahwa mereka telah memurnikan sejenis pil yang dapat meningkatkan secara signifikan kekuatan seseorang. Mungkinkah ini pilnya? Lemah. Terlalu lemah. Apakah ini level dari tetua sekte Zuan kalian? Kau bahkan tidak bisa menahan 1 jurusku. Sayang sekali aku menyiapkan 3 orang. Sepertinya, kau tidak perlu bergerak. Kerajaan Selatan akan segera menjadi milik kami. Kau mencari mati. Pelindung Jian. Kau sendiri tidak terlalu mengesankan. Begitukah? Apa ini? Merangsang titik akupunturnya untuk mencerna kekuatan obat di dalam tubuhmu. Ayo, jangan ragu. Serang sekarang. Terlambat. Pelindung Jian. Aku belum kalah. Ayo lagi. Guru, biarkan aku saja yang pergi. Tenang saja, di dalam sekte Zuan masih ada para ahli. Guru. Metode orang-orang kerajaan utara itu licik. Bahkan, jika kita mengirim ahli yang lebih kuat, tidak ada jaminan kemenangan. Kita tidak boleh kalah lagi. Biarkan aku saja yang pergi. Guru.
Pelindung Jian. Sampang. Guru. Pergilah. Tunggu. Yifeng bukan. Apakah kita masih perlu bertarung? Apa maksud Anda? Kau belum tahu bukan? Ayah Yifeng. Pada mulanya adalah orang dari kerajaan utaraku. Dia adalah saudaraku yang baik Zhu Qingyun. Jadi Yifeng seharusnya juga merupakan orang dari kerajaan utaraku. Dia adalah keponakanku yang baik. Keponakan yang baik. Mengapa kau masih berdiri di sana? Cepat kemari. Aku lahir di Kerajaan Selatan, dan dibesarkan di Kerajaan Selatan. Aku hanya akan bertarung demi Kerajaan Selatan. Cucu baikku. Hentikan sandiwara itu. Kemari sekarang. Begitu kita memenangkan pertandingan ini, kita akan mengklaim seluruh Kerajaan Selatan. Pengkhianat, pembohong, anjing Kerajaan Utara. Aku tidak pernah membayangkan bahwa murid Santo bela diri sebenarnya berasal dari Kerajaan Utara. Kita semua telah ditipu olehnya. Tidak heran Kerajaan Utara mengusulkan pertandingan ini. Mereka sudah memperhitungkannya sejak awal. Apakah Kerajaan Selatanku benar-benar ditakdirkan untuk jatuh karena hal ini? Santo bela diri, katakan sesuatu. Aku percaya pada muridku untuk membuat pilihan yang tepat. Yifeng, apakah kau melihatnya? Orang-orang yang sangat ingin kau lindungi, bahkan tidak mempercayaimu. Mengapa tidak kemari dan bergabung dengan kami? Kami menyambut kembalinya tuan muda kami. Kami menyambut kembalinya tuan muda kami. Yifeng, lihat dirimu. Di Kerajaan Selatan, kau hanyalah putra dari seorang menantu numpan yang dibenci oleh semua orang. Tapi di Kerajaan Utaraku, kau bisa berdiri di atas 10.000 orang. Jadi kenapa jika aku diremehkan? Aku lahir di Kerajaan Selatan. Rumahku ada di Kerajaan Selatan. Hari ini, aku bertarung demi Kerajaan The film Selatan. was translated Kau makhluk tak and tahu berterima narrated kasih. by M Media. Sebodoh ayahmu? Tangan darat. Habisi dia. Yifeng, kau adalah tuan muda Kerajaan Utara kami. Namun kau memilih menjadi anjing bagi Kerajaan Selatan. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tuanku, ada yang tidak beres dengan tuan muda sekte. Xiaofeng memiliki konstitusi yang unik. Dia tumbuh lebih kuat semakin sering dia bertarung. Tangan darah ini seharusnya bukan tandingannya. Xiaofeng, bagaimana dia bisa terluka? Perlu kau tanyakan. Yifeng ini jelas hanya sedang bersandiwara. Mereka yang bukan dari ras kita pasti memiliki hati yang berbeda. Yifeng pasti sudah membela ke Kerajaan Utara sejak lama. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Diam. Jika Xiaofeng telah membelot ke Kerajaan Utara, apakah dia masih perlu berakting? Aku, Xiaofeng, ada yang tidak beres dengan pria ini. Kau harus berhati-hati. bagus. Benar-benar putra Zhu Qingyun. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Namun, kau tidak berpikir bahwa hanya dengan mengalahkan tangan darat, kau sudah menang bukan? Aku tahu konstitusimu istimewa. Sebagai jenius bela diri 1 dari sejuta, tidak peduli seberapa parah lukamu, kau bisa pulih dalam waktu singkat. Dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Oleh karena itu, aku mengirim tangan darah ke atas panggung. Bukan untuk mengalahkanmu, melainkan untuk membatasi kemampuanmu. Tina. Benar. Kau memiliki konstitusi yang sama dengan ayahmu. Jadi, kau memiliki kelemahan yang sama, yaitu tulang punggungmu. Begitu tulang punggung terluka, kau tidak bisa pulih. Di pertandingan terakhir, kau pasti akan kalah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tunduklah padaku. Jika tidak, mati. Hentikan omong kosongmu. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, belum diputuskan. Apakah hasilnya masih perlu ditentukan? Kau sekarang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Aku tidak butuh murid pribadiku. Bahkan seseorang seperti Shu Tianyi bisa dengan mudah menghancurkanmu. Aku bersedia melayani Tuan Suci, kecuali orang ini, dan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Tidak perlu. Muyon, kau pergilah. Yakinlah Tuan Suci, aku tidak akan pernah memberinya kesempatan apapun untuk membalikan keadaan. Ada yang tidak beres dengan Tuan Muda Sekte. Mungkinkah? Seperti yang dikatakan Tuan Suci Kerajaan Utara, bahwa bakat Tuan Muda Sekte rusak. Tuan Suci mengetahui kelemahan Xiaofeng. Pertandingan ini
adalah jebakan yang dia pasang untuk Xiaofen. Murid Santo bela diri Tuan Muda Sekte Zuan. Apakah hanya segini kekuatan yang kau miliki? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Mengapa tidak kembali ke kerajaan utara bersamaku? Aku akan mengampuni nyawamu. Aku masih bisa bertarung. Ayo lagi. Mulutmu cukup keras kepala. Kalau begitu, aku akan menghancurkan mulutmu terlebih dahulu. Sudah kukatakan sebelumnya, kalian orang kerajaan selatan, tidak punya tulang punggung, tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kau dan kalian semua pada akhirnya akan menjadi anjing di bawah kakiku. Kami orang-orang kerajaan selatan. Bukanlah pengecut. Kau sampah tak bertulang. Xiaofen, cukup. Kau sudah melakukan yang terbaik. Kau tidak bisa terus bertarung. Tuan Muda Sekte, jika kau terus bertarung, kau akan mati. Demi kerajaan selatan. Aku tidak boleh kalah. The film was translated Ayo lagi. and narrated Aku tadinya by berniat Media. untuk mengampuni nyawamu. Tapi karena kau begitu ingin mencari mati, aku akan mengirimmu ke tempat peristirahatanmu. Lepaskan. Xiaofen, Tuan Muda Sekte. Kemenangan. Xiaofen, Guru. Aku tidak mengecewakan guru. Xiaofen. Guru benar tentang dirimu. Tuan Suci, kau telah kalah. Sesuai taruhan kita, kalian dari kerajaan utara harus tunduk pada kerajaan selatan kami. Jadi kenapa jika ada taruhan, aku tidak pernah mengatakan akan menghormatinya. Sejak zaman dahulu, hanya yang lemah yang tunduk. Kau hanya memenangkan beberapa ronde dan menjatuhkan beberapa murid untuk membuat kerajaan utaraku tunduk. Sama sekali tidak mungkin. Kau benar-benar tidak punya kehormatan. Tidakkah kau takut kedua negara kita akan pecah menjadi perang total? Tidak perlu menunggu. Aku akan mengirim kalian semua ke tempat peristirahatan sekarang juga. Yi Feng, kau sama seperti ayahmu. Sama-sama sampah tak bertulang. Jika saja kita bergabung, kita bisa menguasai dunia. Tapi kau harus merusak rencanaku. Karena itu masalahnya, aku akan membuatmu sama seperti ayahmu, seorang cacat otak. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Kau akan segera mengetahuinya. Selama aku di sini, kau tidak akan dibiarkan bertindak liar. Orang tua, anggap ini hari keberuntunganmu. Kau menang setengah langkah. Tapi lalu kenapa? Tidak akan lama sebelum para pejuang kerajaan utaraku meluncurkan invasi skala penuh ke kerajaan selatanmu. Saat itu tiba kalian semua akan menjadi anjing di bawah kakiku. Ayo pergi. Kalian semua. Kalian tidak boleh pergi. Bergeraklah untuk membantu. Kita tidak bisa membiarkan mereka kembali ke kerajaan utara. Jika mereka kembali, kerajaan selatan kita akan hancur. Serang. Yi Feng, jika kau masih menginginkan nyawa ibumu, suruh dia berhenti. Guru. Ibuku. Ibuku masih hidup. Tentu saja dia masih hidup. Jika kau ingin menemukan ibumu, datanglah ke kerajaan utaraku. Xiaofen, jangan gegabah. Ini bisa jadi jebakan mereka. Entah itu konspirasi atau bukan, ambil nyawanya. Kebenaran akan terungkap. Majulah kalau begitu. Saat aku mati, ibumu Yi Feng akan dikubur bersamaku.
Tuan Suci. Kali ini, anggap dirimu beruntung. Menyala. Ye Feng. Aku akan menunggumu di kerajaan utara. Pergi. Xiao Fen. Jangan gegabah. Kerajaan utara itu licik. Kau terluka. Bakat bawaan terganggu. Dan masuk ke kerajaan utara sendirian adalah kematian yang pasti. Tapi, guru, ibuku. Mengapa? Xiao Fen. Apakah guru sudah tahu sejak awal bahwa ibu ada di kerajaan utara? The film was translated and narrated by Lalu, Media. mengapa guru tidak pergi menyelamatkannya? Mengapa membiarkannya sendirian, menderita di kerajaan utara? Begitukah? Dulu aku disergap oleh sang penguasa suci. Kultivasiku dilumpuhkan. Bakatku dihancurkan. Kau masih dalam bedongan. Bagaimana mungkin aku berani pergi mencari ibumu? Lalu, mengapa guru tidak memberitahuku? Karena kau bukan tandingan Tuan Suci. Guru, Jika kau ingin menyelamatkan ibumu, hanya ada satu cara. Guru punya cara. Ya, Apa yang kau lakukan? Guru, seperti kata pepatah, seseorang harus hancur untuk membangun kembali. Hanya dengan mendorong potensi diri hingga batas mutlak, meridian Ren dan Shu bisa dibuka. Dan seseorang menjadi ahli yang tiada tara. Xiao Fen. guru. Aku masih bisa bertahan. Lanjutkan. Baiklah. Santo bela diri. Xiao Fang saat ini terluka dan bakatnya terganggu. Jika Anda membuka Meridian Rem dan Zu-nya sekarang, risikonya terlalu besar. Dia akan mati. Kau dulunya adalah seorang praktisi bela diri. Kau seharusnya tahu. Seseorang harus hancur untuk membangun kembali. Jika kau hanya mencari kehidupan yang nyaman, mengapa repot-repot berlatih bela diri? Xiao Fen, apakah kau ingin mendaki puncak jalur bela diri? Atau kau lebih memilih tetap berada di antara kawanan biasa? Aku ingin mendaki puncak jalur bela diri. Aku ingin menyelamatkan ibuku. Guru, kemarilah. Kerja bagus, nak. Ini adalah Rekonstruksi meridian dan pembersihan sumsum dengan meridian Ren dan Zu yang terbuka sebelumnya. Xiao Fen, satu kakimu telah melangkah ke puncak jalur bela diri. Ayo, biarkan gurumu menguji kekuatanmu sekarang. Kau benar-benar seorang jenis bela diri. Meridian Ren dan Zu milikmu yang baru saja dibuka sudah melampaui kekuatan gurumu. Hanya dengan tingkat kekuatan ini, kau bisa pergi ke kerajaan utara. Terima kasih atas bimbingan guru. Kemasi barang-barangmu. Besok pagi, kita menuju ke kerajaan utara. Ayah, di mana Tuan Suci? Suruh dia keluar ke sini. kerja bagus anak muda. Kau benar-benar datang. Dan kau bahkan membawa benda tua itu Santo bela diri untuk mati bersama. Di mana ibuku? Bocah kurang ajar. Apakah kau pikir karena kau menang sekali di kerajaan selatan, kau bisa bertindak liar di kerajaan utaraku? Sombong, Tuan Suci. Biarkan aku maju dan menjatuhkan mereka berdua, guru dan murid itu, untuk meningkatkan prestis kerajaan utara kita. Lawan yang dikalahkan oleh tanganku. Ada yang tidak beres. Jangan khawatir guru. Orang ini bukan tandinganku. Apakah kau menyadarinya? Kondisi orang-orang ini salah. Bibir mereka hitam dan mata mereka merah. Ini jelas tanda keracunan. Tapi mereka penuh vitalitas. The film was translated Dan semangat and tinggi. narrated by Aura mereka Media. jauh melebihi apa yang terjadi beberapa hari lalu. Aku curiga mereka pasti telah mengonsumsi sejenis pil yang meningkatkan kekuatan seseorang. Tenangkan dirimu dulu. Biarkan aku menguji kekuatan mereka terlebih dahulu. Kemari, bocah. Aku akan melawanmu. Dulu, kau adalah ahli terhebat kerajaan selatan, dan aku takut padamu. Tapi sekarang,
kau tidak lebih dari seekor semut di depanku. Karena kau begitu ingin mencari mati, aku akan mengirimmu pergi lebih dulu. Itu persis seperti yang guru curigai. Orang-orang ini berada dalam kondisi yang sangat aneh. Santo bela diri Kerajaan Selatan ternyata tidak ada istimewanya. Ayah, pil 9 naga ini benar-benar bisa membuat orang biasa mencapai puncak jalan bela diri dan bahkan mengungguli seorang Santo bela diri. Mengapa Anda tidak membiarkan aku memakannya? Apa yang kau buru-burukan? Mari kita tonton sedikit lebih lama. Jangan tidak sabaran. Aku masih bisa bertahan. Kemari bota. Cara licik apa yang kau gunakan? Seorang murid biasa benar-benar bisa bertarung imbang dengan Santo bela diri. Qiansha, apa yang masih kau tunggu? Gunakan kekuatan penuhmu. Jatuhkan anjing tua itu. Anjing tua, aku berniat bermain denganmu sebentar, tapi sepertinya sekarang kau tidak memiliki keberuntungan untuk itu. Guru menyerang dari balik bayang-bayang, tak tahu malu. Lalu kenapa? Santo bela diri Kerajaan Selatan, bukankah dia sudah jatuh di tanganku? Tina, Bocah, para petarung terbaik Kerajaan Selatan, semuanya telah dikalahkan oleh tanganku. Apakah kau masih ingin melawan? Aku sarankan kau menyerah sekarang dan tunduk pada Kerajaan Utaraku. Yi Feng, kau melihatnya sekarang. Kau tidak punya peluang untuk menang. Menyerahlah. Itu satu-satunya pilihanmu. tapi bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu matilah. Qiansha Blue Dam. Habisi dia. Guru, Anda harus beristirahat sejenak. Xiaofeng, berhati-hatilah. Yi Feng, gurumu sudah kalah. Apa yang masih kau sombongkan? Apakah demi secuil harga diri? Atau kau benar-benar ingin mati? Tidakkah kau ingin melihat ibumu? Menyerahlah saja sekarang. Dan aku akan meminta Tuan Suci untuk membiarkanmu bertemu. Aku akan mengalahkan kalian semua, dan aku tetap akan menemui ibuku. Naif. Tuan Suci, kekuatan bocah ini tampaknya telah meningkat cukup banyak. Apakah dia juga mengonsumsi semacam ramuan? Lemah, terlalu lemah. Mengandalkan ramuan sampah. Menggunakan taktik licik seperti itu. Namun hanya segini kekuatan yang kau miliki. Sungguh menggelikan. Aku akan membunuhmu. Enyahlah. Bagaimana ini mungkin? Jangan hanya berdiri terpaku di sana. Serang dia bersama-sama. Muyon, kau ikutlah juga. Kau beruntung bisa mengalahkanku terakhir kali. Tapi kali ini, kau tidak akan memiliki kesempatan itu. Orang tua, apa yang telah kau lakukan pada keluarga Ye? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat? Ini adalah kekuatan sejati Xiaofeng. Ini adalah apa yang disebut jenis bela diri sejati. Tuan Suci, jika kau berhenti sekarang, belum terlambat. Begitu aku menyatukan dunia, aku pasti akan berhenti. Minumlah pil itu sekali lagi. Xiaofeng, berhati-hatilah. Yi Feng, apakah kau tahu apa ini? Ini adalah pil 9 naga yang dihabiskan Tuan Suci bertahun-tahun untuk memurnikannya. Ini memungkinkan petarung manapun untuk memiliki kekuatan setara dengan jenius bela diri. Apakah kau ingin tahu dari apa itu? Dimurnikan. Itu dimurnikan dari sumsum ayahmu. Begitu kami mengalahkanmu, kami akan menggunakan sumsummu untuk memurnikan kelompok berikutnya. Kau sedang mencari mati. Xiaofeng, berhati-hatilah. Jangan terjebak dalam perangkapnya. Mengonsumsi 1 pil 9 naga sudah cukup untuk mengalahkan seorang santo bela diri. Mengonsumsi 2 sudah cukup untuk menghancurkan semua petarung di bawah langit. Bahkan jika kau Yi Feng adalah seorang jenius bela diri, lalu kenapa hari ini kau tetap akan mati? Muyon, ambil nyawanya untukku. Muyon, apakah kau tuli? Aku menyuruhmu untuk membunuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Cepatlah, siapapun yang membunuh Yi Feng,
akan kuberi hadiah satu provinsi penuh. Mustahil. Benar-benar mustahil. Sudah berapa lama kau berlatih bela diri? Sekalipun kau seorang jenius, kau tidak mungkin memiliki kemampuan ini. Beritahu aku metode untuk menjadi lebih kuat. Aku bisa menggunakan seluruh kerajaan utara. Sebagai gantinya, Apakah kau bahkan bisa meninggalkan tempat yang membesarkan dan mendidikmu? selama aku bisa menjadi lebih kuat, aku bisa mengabaikan segalanya. Bukankah dunia ini memang seperti ini? Yang kuat memiliki segalanya, yang lemah tidak memiliki apa-apa. Hari ini, aku bisa mengabaikan semuanya. Dan besok saat aku menjadi lebih kuat, aku bisa memiliki lebih banyak lagi. Kau gila, orang seperti dirimu. Semakin kuat dirimu, semakin serakah dirimu. Aku tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Aku tidak punya keinginan untuk menjadi sepertimu. Kaki tangan kehancuran dunia ini. Apa kau yakin? Ibu, Kau adalah Xiao Feng. Mengapa? Di hadapanku, kau bersikap sentimental seperti itu. Apakah kau bahkan meminta izin padaku? Kau harus memahami situasinya. Ibumu Yimei kini tidak lebih dari seekor anjing di bawah kakiku. Kau ingin menyelamatkannya. Kau harus meminta padaku terlebih dahulu. lepaskan ibuku. Baiklah. Serahkan metode untuk menjadi kuat. Berlututlah, dan persembahkan dengan kedua tanganmu. Maka aku akan membiarkannya pergi. Tuan Suci, kau bagaimanapun adalah praktisi bela diri utama kerajaan utara. Menggunakan ibu seseorang sebagai ancaman. Bukankah itu terlalu hina? Aku hanya peduli menjadi yang terbaik di dunia. Aku tidak peduli apakah itu kurang atau tidak. Metode untuk menjadi kuat. Apakah kau akan memberikannya padaku atau tidak? Xiao Feng, jangan berikan itu padanya. Sang Tuan Suci hanyalah pria dengan ambisi liar. Demi menjadi lebih kuat, dia menjebak ayahmu dan mengabaikan nyawa semua orang. Jika dia dibiarkan tumbuh lebih kuat, Tutup mulutmu. seluruh dunia akan dalam bahaya. Ku bilang tutup mulutmu. Ibu. 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 Sungguh menyedihkan, menghabiskan lebih dari 20 tahun sebagai anak tanpa ibu, dan tepat saat ibu dan anak bersatu kembali, kau langsung dipisahkan oleh kematian. Kau sendiri yang mengundang hal ini. Ini adalah harga karena menentangku. Sampah. Aku akan membunuhmu. Mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Mustahil. Dengan kultivasiku dan tambahan 2 pil 9 naga, tidak mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu. Pasti karena aku belum mengonsumsi cukup banyak. Pasti begitu. Aku pasti bisa menang. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Feng, berhati-hatilah. Dia sudah jatuh ke dalam obsesi iblis. Bahkan jika dia adalah iblis sejati, dia harus mati. Ye Feng, membiarkanmu hidup selama ini sudah cukup. Sekarang adalah saat kematianmu. Xiao Feng, pil yang dikonsumsi Tuan Suci telah mendorong potensinya hingga batas mutlak. Namun, dia sendiri juga akan menderita akibatnya. Kau bertahanlah sedikit lebih lama. Dia pasti akan mati. Sekalipun aku mati, aku akan mengirimmu pergi lebih dulu. Xiao Feng, tenangkan dirimu. Aku tahu, kau ingin membalaskan dendam ibumu. Namun jika hatimu tidak tenang, kekuatanmu tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Xiao Feng, apakah kau ingat
Apa yang selalu dikatakan gurumu saat mengajarimu bela diri? Pikiran dan jiwa menjadi satu. Ki mengalir dalam harmoni. Tenang di tengah kekacauan. Tenang di tengah kekacauan. Tak tergoyahkan oleh segala perubahan. Di saat hidup dan mati, masih belajar bela diri. Mengapa bersusah payah? Lepaskan, dan biarkan aku mengambil nyawamu. Semuanya sama saja. Pikiran dan jiwa menjadi satu. Ki mengalir dalam harmoni. Tenang di tengah kekacauan. Tak tergoyahkan oleh segudang perubahan. Tak tergoyahkan oleh segudang perubahan. Tak tergoyahkan oleh segudang perubahan. Serahkan nyawamu untukku. Tak tergoyahkan oleh segudang perubahan. Aku mengerti sekarang. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah. Guru. Ayah, Tuan Suci juga telah kalah. Bisakah dendam kita masih terpenuhi? Guru, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan ibuku? Biarkan aku mencoba. Ibu, guru. Jangan gugup. Ibumu masih bisa diselamatkan. Ibumu, meskipun terluka parah, fondasinya tetap utuh. Untuk menyembuhkannya, membutuhkan energi internal yang sangat besar. Aku saat ini terluka, dan untuk sementara tidak berdaya untuk membantu. Sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibumu adalah kau. Jangan terburu-buru. Penyembuhan membutuhkan konsentrasi mutlak. Karena kesalahan sekecil apapun akan merenggut nyawa kau dan ibumu. Mari kita kembali ke kerajaan selatan terlebih dahulu. Dan kemudian, kita akan mengobati penyakit ibumu. Ayah, apakah kita akan membiarkan Yi Feng pergi begitu saja? Bagaimana dengan fondasi 100 tahun keluarga Shou kita? Bagaimana kita akan membalaskan dendam kita? Jangan tidak sabaran. Aku punya rencana. Ayah. Ayah. Xiaomei, Ibu terluka parah. Xiaomei, Dia butuh perawatan segera. baiklah. Aku akan pergi mengatur segalanya. Santo bela diri. Xiaofen. Sekarang, segalanya bergantung padamu. Xiaofen, The film was Kerahkan segalanya translated and untuk narrated menyembuhkan by Yemei. M Media. Prosesnya berbahaya. Kalian semua berjaga di luar. Jangan beranjak satu langkah pun. Kau juga harus beristirahat. Kau sendiri tidak terluka ringan. Tuan Suci Kerajaan Utara sudah mati. Mungkinkah masih ada orang di dunia ini yang masih bisa mengancammu? Atau Tuan Muda Sekte? Tentu saja ada. Zhou Tianyi, Zhou Chaoyun, dua pengkhianat bangsa, berani kembali ke kerajaan selatanku. Kau sedang mencari mati. Hati-hati. Bagaimana ini mungkin? Apakah kau masih berpikir bahwa aku adalah Zhou Tianyi yang penurut seperti dulu? Aku telah mengonsumsi pil 9 naga dan sudah lama melangkah ke puncak jalur bela diri. Aku akan menjadi yang terhebat di dunia. Tidakkah kau akan menyerah? Mengapa dia begitu kuat? Zhou Tianyi mengonsumsi pil 9 naga yang dibuat oleh Tuan Suci Kerajaan Utara. Dia telah menghabiskan seluruh vitalitas dan potensinya. Sebagai ganti, lonjakan kultivasi yang masif. Bahkan dengan lonjakan kekuatan seperti itu, lalu kenapa?
Selama Sekte Zuan masih ada, kami tidak akan membiarkanmu bertindak sembrono. Dan bagaimana jika Sekte Zuanmu ada? Putraku telah mengonsumsi pil 9 naga, baik dalam kultivasi ataupun kekuatan murni. Dia sudah mencapai puncak mutlak. Melihat ke seluruh kerajaan selatan, mereka yang bisa menandinginya paling banyak hanya 2 orang. Satu adalah Santo Bela Diri, yang lainnya adalah Yi Feng. Tapi Santo Bela Diri kini terluka parah. Dan Yi Feng saat ini bahkan tidak mampu bergerak. Siapa di antara kalian yang masih bisa menjadi lawan Tianyi? Apa yang kau lakukan? Karena pria bernama Yi Feng ini, fondasi 100 tahun, keluarga Shouku hancur. Meninggalkan kami ayah dan anak. Seperti tikus yang berlarian di jalanan. Aku datang hari ini untuk membalas dendam dan membuat seluruh keluargamu membayar dengan nyawa. Aku ingin seluruh dunia. Mustahil. Yi Feng, selain lidah tajammu, apalagi yang bisa kau lakukan? Apakah kau berani bergerak? Hari ini aku akan, tepat di depan matamu, membunuh tuanmu dan teman-temanmu untuk membuatmu merasakan semua rasa sakit yang telah kuderita. Sampang. Selama aku di sini, kau tidak akan menyantun siapapun. Pelindung Jian. Jika ini terjadi di masa lalu, kekuatanmu mungkin memang di atas kekuatanku, dan aku akan sedikit takut padamu. Namun melihatmu sekarang, kau tidak lebih dari seekor semut yang bisa kuhancurkan sesuka hati. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan. Tinggalkan Sekte Zuan dan berlututlah di hadapan ayahku dan aku. Di masa depan, saat aku menguasai kerajaan utara dan selatan, aku akan membiarkanmu menjadi gubernur. Bagaimana menurutmu membuatku menjadi pengkhianat seperti dirimu? Mustahil. Sampang. Kau sedang mencari mati. Hati-hati. Ini adalah harga dari lidah tajammu. Siapa lagi yang menolak untuk tunduk? Saya. Kami rakyat kerajaan selatan tidak boleh kalah dari seorang pengkhianat. Pelindung Jian. Tenanglah Tuan Muda Sekte. Kecuali aku mati, aku sama sekali tidak akan membiarkan pencuri ini mengganggumu. Zhou Tianyi. Maju lagi. Kau tidak tahu apa yang baik untuk dirimu. Tianyi. Habisi dia. Apakah kau tunduk? Aku tidak tunduk. Halo. Mengapa bersusah payah? Kau sama sekali bukan lawan Tianyi. Daripada mencari mati, mengapa tidak menjadi anjing untuk keluarga Shouku? Translated Tidak bisa menegakkan and kepala narrated sebagai by manusia. M Media. Aku lebih baik mati. Kau adalah pelindung Sekte Zuan. Mempertaruhkan nyawamu hanya untuk melindungi orang seperti Yi Feng. Maka hari ini aku akan membunuh Tuan Muda Sekte dan menghancurkan kerajaan selatan. Lepaskan. Lepaskan. Pelindung Jian. Halo. Mohon maaf. Aku menggunakan terlalu banyak tenaga dan secara tidak sengaja melumpuhkannya. Zhou Tianyi. Xiaofeng, jangan gelisah. Jika terjadi kesalahan, kau dan ibumu akan mati. Tapi, Tenang saja. Dengan adanya guru di sini, tidak akan bisa mencapai tujuan. Tuanku. Tidak tuanku. Kau terluka parah. Jangankan mengalahkan Zhou Tianyi, bahkan bergerak pun sulit bagimu. Karena keadaannya seperti itu, maka berhentilah berjuang sia-sia. Dan serahkan saja kerajaan selatan. Mimpi saja kau masih berani bermulut besar. Apakah ada orang lain di sini yang bisa menghentikanku? Aku. ayah, Dulu aku gagal untuk melindungi kau dan ibumu. Tidak untuk kali ini. Yi Feng, kau tidak bisa bergerak sekarang. Jadi aku akan membiarkan ayah sampahmu maju untuk menerima serangan. Apakah dia bahkan bisa bertahan? Aku mendengar Tuan Suci Kerajaan Utar berkata bahwa Zhu Yunhai dulunya seorang ahli tingkat atas. Tapi sekarang kau adalah pria tanpa sumsum.
dan ilmu bela diri yang lumpuh total. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikanku? Lantas kenapa jika sumsumku sudah habis? Siapa yang menang dan siapa yang kalah hanya akan diketahui setelah kita bertarung. Apakah pertarungan ini perlu? Apakah kau sudah lupa bagaimana aku menginjakmu beberapa hari lalu? Seperti anjing. Ada apa? Kehilangan muka di depan putramu. Sekali saja belum cukup. Kau ingin kehilangan muka di depan istrimu juga. Kalian berdua ayah dan anak benar-benar suka mempermalukan diri sendiri, menikmati diinjak-injak. Mereka tetaplah ayah dan anak. Tidak berguna. Kalian berdua pengkhianat. Masih punya nyali untuk bicara padaku. Konyol. Benar-benar tidak berguna. Kekuatanmu bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. Zhu Yunhai. Bertahun-tahun di kerajaan selatan ini, kau hidup lebih buruk dari anjing. Dan bahkan sekarang kau masih mempertaruhkan nyawa demi rakyat kerajaan selatan. Kau benar-benar menyedihkan. Aku tidak melakukan ini untuk orang lain. Aku hanya ingin melindungi keluargaku sendiri. Apakah kau bahkan bisa melindungi mereka? Karena kau begitu keras kepala dan bersikeras menghalangi jalanku, maka aku akan mengirimmu pergi. Tianye, berhenti bermain-main. Habisi dia. Baik. Lemah. Terlalu lemah. Tanpa sumsum. Dan tanpa kultivasi. Kau tidak ada bedanya dengan anjing liar. Ayah, Aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan. Mengapa kau masih bersikap tangguh? Dengan membiarkanmu hidup sesaat. Apakah kau pikir kau punya hak untuk melawanku? Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan begitu mudah. Aku ingin Yi Feng melihatmu mati, sedikit demi sedikit. Yi Feng, lihatlah ayahmu. Seperti anjing yang tertahan di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan? Su Tianyi, lepaskan ayahku. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Datang untukmu. Apakah kau bahkan mampu bergerak? Apakah kau ingin aku memberimu kesempatan awal? Ayah, Jangan bergerak. Aku sudah menunggu 20 tahun. Demi ibumu. Hari ini akhirnya aku menanti agar keluarga kita bersatu kembali. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Bawa ibumu dan hiduplah dengan baik. ayah, Lalat yang mencoba mengguncang pohon. The Sungguh film was menggelikan. translated and narrated by Maka M aku akan Media. mengirimmu pergi lebih dulu. Pil 9 naga. Pil 9 naga. Kau benda tua. Kau sedang mencari mati. Tuanku, kau benda tua. Kembalikan pil 9 naga itu padaku. Pil 9 naga adalah santo bela diri dari kerajaan utara yang demi ekspansi dan dominasinya mengekstrak esensiku untuk memurnikan pil. ayah, ayah. Apa yang kau lakukan? Ini adalah pil yang dimurnikan dari sumsumku sendiri. Tentu saja aku akan mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Ayah, jangan gegabah. Mengonsumsi pil 9 naga, meskipun bisa meningkatkan kekuatanmu, begitu potensinya habis, kau akan mati. Untuk kau dan ibumu. Apa artinya kematianku? Ayah, Kita. Ayo lagi. guru, bagaimana bisa kekuatan ayahku meningkat begitu pesat, bahkan mampu melawan Su Tianyi hingga Sei? Pil 9 naga ini dapat merangsang seluruh kekuatan hidup dan umur panjang praktisi bela diri, serta potensinya mengubahnya menjadi kultivasi ayahmu. Jika semakin kultivasinya meledak, maka itu berarti Semakin banyak nyawa yang dia konsumsi, begitu pula. Ayah, berhenti bertarung. Jika kau terus bertarung, kau akan mati. Kita baru saja memulai. Ayahmu dulunya seorang jenius juga. Tianyi, berhati-hatilah. Zhu Yunhai ini sudah menjadi gila. Anjing liar ini benar-benar sudah gila. Dia tetap harus mati. Ayah, Sampah ini sedang menguras kekuatan hidupnya untuk memaksakan kultivasinya. Selama kita bisa bertahan sedikit lebih lama lagi, dia pasti akan tumbang. Tahan dia
Baik, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Ayah, ayah, berhenti bertarung. Ayo lagi. Ayah, Ayo lagi. Yunhai. Jangan pergi. Xiaofeng. Jaga ibumu dengan baik. ayah, Bertarung lagi. Bertarung lagi. The film was Zhu Yunhai. translated and Aku akan narrated mengirimmu by pergi M. sekarang Media. juga. Yunhai. Yunhai. berhenti. Yunhai. Yunhai. Aku masih bisa melihatmu. Itu bagus. Yunhai. Su Tianyi. Aku ingin kau mati. Mengapa? Mengapa aku berlatih bela diri? Selama bertahun-tahun ini, dan bahkan meminum pil 9 naga, mengapa aku masih tidak mampu mengalahkanmu? Karena hatimu penuh dengan kebencian, dan kau telah melakukan banyak kejahatan. Sudah ditakdirkan bahwa kau tidak bisa menang. Seandainya aku tahu ambisi serigalamu, seharusnya aku, di turnamen seni bela diri, membasmimu, untuk menyelamatkan dunia dari bahayamu. Sekarang saatnya, untuk mengakhiri ini. Serangan ini adalah untuk pengkhianatanmu terhadap kerajaan selatan. Serangan ini adalah untuk kejahatanmu yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ini adalah karena menyakiti keluargaku. Aku salah. Aku ingin kau mati. Tuan Muda Sekte, benda tua Shu Chaoyun itu, telah melarikan diri. Dia tidak bisa melarikan diri. Jangan mendekat. Aku masih memiliki pil 9 naga. Jangan paksa aku untuk ikut hancur bersamamu. Apakah kau berani mengonsumsinya untuk menyelamatkan nyawamu sendiri? Kau bahkan rela mengorbankan putramu sendiri. Kau bahkan rela meninggalkan darah dagingmu sendiri. Apakah kau berani mengonsumsinya? Tuanku, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku mohon. Salam Ketua Sekte.